tukang becanya, supir angkotnya, tukang ojeknya, kemudian juga kusir delmannya, itu mendapat uang tinggal di rumah sebesar 3 juta rupiah per orang. Dan mereka mendapat alokasi 1,5 juta 2 hari sebelum hari raya dan 1,5 juta setelah hari raya. Mereka tidak bekerja dengan meninggalkan jalan yang mereka lalui, tetapi mereka bisa menikmati lebaran dengan baik. Wah, ini program dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang peduli terhadap rakyatnya, di mana Kang Deddy Mulyadi membagi-bagikan THR atau uang sebesar 3 juta rupiah kepada warga Jawa Barat, khususnya para supir angkot, supir delman, supir beca, supir angkot. Jadi mereka tinggal saja di rumah, menikmati lebaran bersama keluarganya, dan mendapatkan kompensasi atau bantuan sebesar 3 juta rupiah. Hal itu disampaikan Kang Deddy Mulyadi dalam pidato terbarunya di depan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya itu, dalam pidatonya juga Kang Deddy Mulyadi berencana akan membuat satgas anti preman dan juga anti ormas yang nakal yang suka bikin rusuh. Lalu seperti apakah pidato selengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi, kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan, walaupun sudah minta maaf. Tadi malam, Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai, akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas anti premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Kemudian urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja. Ini disampaikan, percaloan kerja tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya, banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi, mereka menjadi tenaga kerja kontrak dan setahun kontraknya diputus dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman. Kemudian, nah ini di sektor pertanahan, ini masih menurut saya masih terjadi problem. Itu bisa ditunjukkan banyaknya daerah aliran sungai yang itu sebenarnya tidak bisa dialihfungsikan dan dirubah kepemilikannya, itu banyak berubah bersertifikat. Problemnya cuma satu, biasanya ATR BPN memproses pengajuan pengsertifikatan ketika pihak desa dan kelurahan sudah memberikan keterangan riwayat tanahnya, dan biasanya bermasalahnya di pengantar desa dan kelurahannya, sehingga terjadi konflik pertanahan dan mafia tanah. Jadi di kita ini sudah, kalau lautnya sudah disertifikatkan seperti di Subang dan di Bekasi, daerah aliran sungainya sudah disertifikatkan, yang belum gunungnya sudah disertifikatkan, mata airnya sudah disertifikatkan, yang belum disertifikatkan adalah awan dan langit. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, dan pada kesempatan hari ini atas nama masyarakat Provinsi Jawa Barat
saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga lebaran yang akan kita jalani, lebaran yang memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa bahagia. Dan kita juga harus menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran kepolisian, jajaran TNI, Satpol PP, Linmas, para medis, para pekerja sosial yang mulai hari ini mereka mulai meninggalkan keluarganya, ada di pos-pos keamanan untuk memastikan masyarakat di Jawa Barat bisa berlebaran secara aman, tertib, dan bahagia. Dan saya sampaikan kepada para anggota DPRD yang terhormat, ini bagian pengawasan di masyarakat, jalur-jalur mudik yang sering kredit seperti di jalur Limbangan, di jalur Tasik, di jalur Kuningan, di jalur Cirebon, dan di jalur Subang yang kelewati mudik, tukang becanya, supir angkotnya, tukang ojeknya, kemudian juga kusir delmannya, itu mendapat uang tinggal di rumah sebesar 3 juta rupiah per orang. Dan mereka mendapat alokasi 1,5 juta 2 hari sebelum hari raya dan 1,5 juta setelah hari raya. Mereka tidak bekerja dengan meninggalkan jalan yang mereka lalui, tetapi mereka bisa menikmati lebaran dengan baik. Ini solusi kami untuk mencegah kemacetan. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarganya di rumah. Semoga kita semua bisa menjalankan lebaran dengan penuh rasa bahagia dan sukacita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka, Kang Deddy Mulyadi. Wow, bagaimana nih teman-teman melihat dan juga mendengar pidato yang luar biasa dari Gubernur Jawa Barat kita ini, Kang Deddy Mulyadi. Dalam pidatonya, Kang Deddy Mulyadi membahas beberapa masalah yang memang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Jawa Barat. Khususnya masalah premanisme atau preman yang berseragam ormas, atau mungkin ormas yang nakal, yang merasa sok, yaitu dengan cara meminta-minta, memalak-malak kepada pabrik-pabrik, bahkan kepada dinas kesehatan ya, mereka meminta-minta THR tanpa malu. Gak kerja, kontribusinya gak ada, jasanya gak ada, kok tiba-tiba minta THR. Bahkan para preman-preman yang berbaju ormas ini, mereka meminta THR-nya dengan secara paksa dan juga marah-marah ya. Apalagi yang di dinas kesehatan Kabupaten Bekasi ya. Ormas tersebut dari Ormas GMBI, anggota Ormas itu bahkan mengacak-ngacak kantor dinas kesehatan Kabupaten Bekasi ya, dengan menuangkan sampah yang ada di tong sampah itu. Bahkan mereka juga mengeluarkan air galon, kemudian airnya ditumpah-tumpahkan di depan pintu masuk kantor dinas Kabupaten Bekasi. Kemudian juga yang viral lagi ya, ada juga yang viral ini dari Bang Jago Preman Cikiwul. Waduh, ini sempat benar-benar viral sekali ya. Dimana Bang Jago atau Preman Cikiwul ini dia menagih, memaksa, meminta uang THR kepada salah satu pabrik yang ada di Bekasi. Lagi-lagi wilayah Bekasi ya yang menjadi sasaran ormas. Sampai-sampai si Preman Cikiwul itu mengaku bahwa dia adalah jagoan dan mempunyai banyak massa. Dalam videonya kita bisa melihat dia mengintimidasi dan memaksa kepada security pabrik tersebut untuk memberikan surat permintaan THR kepada bosnya, kepada pimpinan dari pabrik itu. Nah, hal itulah yang membuat warga Jawa Barat merasa tidak aman dan merasa resah. Oleh sebab itu, Kang Deddy Mulyadi akan membuat satgas anti premanisme ataupun anti ormas. Tetapi kalau menurut saya ormas itu mendingan dibubarkan saja. Karena ormas manfaatnya apa? Memang tidak semua ormas ya. Tidak semua ormas, tapi kebanyakan itu bikin rusuh ormas-ormas itu. Karena manfaatnya pun tidak ada bagi masyarakat, gitu kan. Saya yakin juga masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat 99% bahkan 100% setuju jika memang negara ini ataupun Provinsi Jawa Barat tidak ada ormas. Setuju, karena buat apa? Masalah keamanan udah ada Pak Polisi dan juga Bapak TNI, jadi nggak perlu ormas, itu nggak ada gunanya, ormas-ormas itu nggak ada gunanya, LSM itu, mereka sok jago kan, petang-tang pedenteng gitu kan, giliran ditangkap sama Pak Polisi, nangis seperti yang di Jagoan Cikiwul itu kan, sebelum dan sesudah ditangkap polisi kita bisa melihat ekspresinya sangat berbeda, padahal
preman Cikul itu dia sempat melarikan diri ya ke Sukabumi dan juga dia membuat video permintaan maaf, tetapi tindakannya atau kelakuannya yang membuat resah masyarakat harus dipertanggungjawabkan dengan cara dipenjara. Menurut informasi kurang lebih tuntutannya 9 tahun penjara. Wah, rasain lo, mampus lo kan, berlebaran selama 9 kali itu di penjara. Nah, hal ini menurut saya sangat perlu sekali diperhatikan ya oleh negara, khususnya Republik Indonesia ini, tidak hanya di Jawa Barat. Seharusnya Pak Presiden juga membuat Satgas anti preman dan juga anti ormas yang anarkis. Karena memang rakyat Jawa Barat khususnya ya, seluruh warga Indonesia sebenarnya, cuma dalam hal ini kan Kang Deddy Mulyadi, rakyat Jawa Barat ini memang harus dilindungi supaya kalau bekerja bisa aman, di jalan kita bisa tenang, pulang pergi bekerja ataupun jalan-jalan kemana saja tidak diganggu-ganggu, tidak dipalak-palak oleh preman-preman yang memang sok jago itu. Jadi menurut saya ini gebrakan ataupun langkah yang baik, di mana Kang Deddy Mulyadi menggandeng TNI dan juga Polri untuk membentuk Satgas anti preman dan juga ormas-ormas nakal. Nah, bagi teman-teman yang setuju, jika memang ormas itu dihilangkan saja ataupun dibubarkan saja dari negara Republik Indonesia ini, silakan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar ya. Jadi seperti itu teman-teman pidato terbaru dari Kang Deddy Mulyadi yang disampaikan di depan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi menyampaikan jika ia ingin membentuk Satgas anti premanisme, dan juga Kang Deddy Mulyadi tadi menyampaikan bahwa supir angkot, supir beca, supir delman diberi uang kompensasi tinggal di rumah sebesar 3 juta rupiah. Nah, juga saya mau memastikan lagi, ini pembagian kompensasi sebesar 3 juta dari Gubernur Jawa Barat ini tidak semua warga ya. Hanya supir angkot, supir delman, dan supir beca saja yang berada di jalur Limbangan, Garut, di Tasik, di Kuningan, di Cirebon. Jadi jalur-jalur yang akan dilewati oleh pemudik saja yang diberi kompensasi oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tidak semua warga dibagi ya, saya pun orang warga Jawa Barat tidak kebagian juga. Karena memang saya bukan supir angkot, bukan supir delman. Dan tidak semua supir angkot, supir delman, supir beca mendapatkan kompensasi sebesar 3 juta ya, tidak. Hanya yang berada di wilayah Tasik, khususnya Limbangan, Garut Limbangan, Kuningan, Cirebon. Jadi tidak semua mendapatkan kompensasi 3 juta ya. Jadi hanya supir beca, supir angkot, supir delman yang memang mereka suka nariknya di wilayah jalur-jalur mudik. Jadi ini program dari solusi dari Provinsi Jawa Barat untuk mengurai kemacetan supaya nanti mudik warganya bisa lancar ya. Nah teman-teman, jadi seperti itu. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basmi berantas ormas.